Jadi hati-hati ya sama mulut ini, karena mulut ini benar-benar powerful. Dengan mulut kita bisa beli mobil. Dengan mulut kita bisa ngelunasin hutang. Dengan mulut kita bisa ketemu sama jodoh. Dengan mulut kita bisa, nih ya, benar-benar kita nggak punya uang sampai 0 rupiah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini balik lagi di channel YouTube ini. Nah, hari ini aku mau ngebahas suatu topik ya, yaitu tentang the power of omongan atau the power of mulut. Buat teman-teman yang mungkin udah lama ngikutin aku di TikTok, di YouTube, Instagram, ataupun udah gabung di grup Riyadhah, aku sering banget kayak gitu ya, ngingetin teman-teman hati-hati sama yang namanya omongan. Nah, omongan di sini tuh bukan cuma omongan lisan doang, tapi kata-kata kayak gitu. Saat kalian nulis, misal di komen ya, banyak banget kok aku nemuin, Kak, aku Riyadhah W40H, tapi kenapa ya doa aku itu masih belum dikabul sama Allah. Kenapa doaku itu kayaknya nggak nyampe sama Allah, kayak gitu. Dan yang namanya doa itu kan pasti ada prosesnya ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat sekali. Saat kita Riyadhah, gimana caranya kita tuh benar-benar menjaga yang namanya omongan. Karena kalau seandainya kita nggak berhati-hati sama omongan kita sendiri, doa kita bisa ke cancel. Kita ambil contoh paling relate dalam kehidupan kita yang sekarang itu adalah saat kita bermain sosial media. Berapa banyak sih orang atau ya seperti yang kita tahu ya, artis-artis yang meninggal secara sia-sia karena komentar atau bulian netizen kayak gitu. Bahkan itu cuman ketikan doang, tapi betapa powerfulnya kalimat yang diketik tadi itu benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, seolah-olah ngatur, seolah-olah ngarahin, ngekontrol emosi dan perasaan kita. Bahkan sampai orang itu mengambil keputusan untuk bunuh diri kayak gitu teman-teman. Gak usah jauh-jauh ya, kemarin aku sempat dapetin satu komentar negatif dari salah satu netizen ya. Dia ini komen di TikTok aku, dan itu benar-benar berhasil loh buat aku kepikiran, buat aku tuh gelisah seharian, buat aku mikir, emang iya ya konten aku sebegitu buruknya, emang iya ya sebegitu jeleknya konten aku. Dan sempat berpikir gimana ya kalau seandainya aku berhenti konten, berhenti buat TikTok ataupun YouTube. Dan beruntungnya aku tuh punya mental yang sedikit seimbang mungkin ya. Jadi aku nggak mau ketika ada komentar bulian itu, aku nggak mau aku terpengaruh, aku nggak mau dikendalikan sama si komentar tadi. Coba bayangkan kalau seandainya orang yang menerima komentar bulian tadi atau komentar negatif itu adalah orang yang sensitif, orang yang bener-bener dia tuh butuh support system dari orang lain. Pasti dia bakal ngambil keputusan yang salah kayak gitu, karena hanya komentar kalian, hanya komentar negatif yang kurang bertanggung jawab tadi. Dan mungkin orang yang komentar negatif tadi itu dia mikir apa yang dia omongin, apa yang udah dia ketik tadi itu adalah hal yang biasa. Padahal omongan yang dia buat, komentar yang dia buat di sosial media tadi, itu bisa menjatuhkan kehidupan seseorang. Nah, ini salah satu gambaran betapa powerfulnya the power of omongan. Nah, dari sini kita juga belajar nih, ternyata yang namanya omongan itu ada kolerasinya, ada hubungannya sama impian-impian kita. Kalau seandainya kita sering nih ngomongin tentang impian kita, aku pingin umroh, aku pingin umroh, aku pingin umroh, aku pingin nikah tahun ini, aku pingin nikah tahun ini, aku pingin lunas hutang, kayak gitu. Dan itu secara terus-menerus ya, kalian repeat, diomongin terus-terusan, itu bakalan beneran jadi kejadian. Kenapa? Ya karena secara nggak langsung ketika kalian nge-repeat apa-apa yang diomongin, itu dicatat sama alam, direkam. Ini bukan cuman untuk omongan yang diomongin secara verbal, tapi omongan secara tertulis. Makanya dalam hal ini kita kudu hati-hati nih ya sama omongan. Takutnya kalian pas ngomong, ada malaikat lewat yang dicatat omongan kalian saat itu. Coba bayangin, sedangkan kita nggak pernah tahu ya kapan malaikat itu ada pas kita mau ngomongin sesuatu yang jelek kah atau yang positif kah. Apalagi buat teman-teman yang sekarang Riyadhah ya. Riyadhah itu kan percepatan, sholawat itu percepatan, W40H itu percepatan. Nah, ketika kita mengamalkan Riyadhah tersebut yang merupakan sebuah percepatan tapi omongan kita negatif, yang terjadi adalah yang dipercepat doa yang mana? Ya yang kita omongin tadi, hal-hal
hal-hal negatif itu yang akan cepat terjadinya, yang akan cepat nyampenya sama Allah. Jadi buat teman-teman, meskipun ya kalau seandainya kita ada di titik rasa kecewa karena hajat kita belum dikabul sama Allah, terus impian kita masih kayaknya kok jauh, ya udah mending diem aja daripada ngomong. Udah, itu paling cara paling ampuh di saat kita kecewa, mending diem aja. Pokoknya kalau seandainya kita sudah mulai nih mikir yang aneh-aneh dan mau diucapkan hal negatifnya tadi, kita ingat sama hadis Nabi, berkata yang baik atau diam. Nah, itu udah cara yang paling bagus daripada kita dipaksa buat ngomong. Udah diem aja ya, daripada kita buat suatu perjanjian, kita buat ngekunci omongan kita sendiri yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan semenjak aku tahu dan belajar ternyata yang namanya omongan itu punya the power ya, benar-benar power dan bisa menjadi doa. Sebokek-bokeknya aku, semiskin-miskinnya aku nggak pernah bilang aku tuh nggak punya duit. Karena saat aku bilang aku nggak punya duit, aku nggak punya uang, ini artinya udah beda teman-teman. Nggak punya duit, nggak punya uang, itu berarti nol banget. Uang kita benar-benar nol. Padahal ya, baju yang kita pakai, jilbab yang kita pakai, makanan yang kita makan setiap hari, rumah yang kita tempatin, ini kan uang. Bisa jadi uang kalau seandainya kita jual. Nah, kalau seandainya kita bilang aku nggak punya uang sama sekali, berarti secara otomatis kamu itu sudah nggak bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Secara nggak langsung kamu sudah mengenyampingkan nikmat Allah, dan itu bisa juga jadi doa. Kalau kamu bilang nggak punya uang sama sekali, bisa aja suatu saat Allah mengambil semua yang kamu punya saat ini. Aku rubah kata-katanya seperti ini, Bi, kalau aku mau beli barang ini sekarang, uangnya itu nggak cukup. Doain aja ya, bulan depan insya Allah uangnya lebih banyak dan bisa beli barang ini. Nah, itu keluhan yang menjadi doa, kayak gitu loh teman-teman. Saat kita bilang, aku nggak punya duit, aku nggak punya uang sama sekali, apalagi mau beli barang ini tuh dibelinya susah, nggak mungkin aku punya barang ini, secara otomatis kamu udah ngekunci doa kamu, dan ini yang nanti kalau seandainya didengar sama malaikat, ya itu yang akan terjadi. Kamu bakalan benar-benar susah dapetin barang tadi. Kamu benar-benar nggak bakalan punya uang, kayak gitu. Karena secara nggak langsung kamu udah ngekunci doa kamu, dan ketika malaikat tahu dan mencatatnya, ya doa tadi itu yang bakal nyampe sama Allah. Jadi hati-hati ya sama mulut ini, karena mulut ini benar-benar powerful. Dengan mulut kita bisa beli mobil. Dengan mulut kita bisa ngelunasin hutang. Dengan mulut kita bisa ketemu sama jodoh. Dengan mulut kita bisa nih ya, benar-benar kita nggak punya uang sampai 0 rupiah. Orang sukses itu tergantung omongannya. Mana ada sih kalau kamu ya, misal ketemu sama orang sukses, terus mereka ngomong hal-hal negatif? Nggak mungkin. Kenapa kita disarankan saat ketika kepingin sukses, kita banyak-banyakin kumpul sama orang sukses? Karena kebanyakan orang sukses ketika mereka ngomong, bukan hal-hal negatif yang keluar. Masa pernah sih kamu ketemu sama orang sukses, terus ngomongin masalahnya dia, ngomongin keluh kesahnya dia, ngomongin susah banget bayar ini bayar itu? Enggak kan? Pasti yang diomongin adalah kayak semangat, motivasi yang kemudian itu kalau seandainya diucapkan secara berulang akan menjadi doa. Dan itu alasan kenapa banyak orang yang bilang ketika kita berkumpul dengan orang sukses ketularan semangatnya. Ya karena omongannya tadi, teman-teman. Dan ini juga satu alasan kenapa orang itu susah banget ya hidupnya, susah banget bayar lunas hutang. Ya karena apa? Karena mulutnya dia sendiri. Setiap ketemu sama orang dia ngeluhin masalah kerjaan susah, cari pekerjaan susah, mau bayar hutang susah, aku miskin lah. Ya udah, itu yang bakalan terjadi dalam kehidupannya, yang otomatis itu jadi doa dia sendiri dan melemahkan dia sendiri. Saran aku nih, yang mungkin pastilah yang namanya kita tuh pasti pernah ada di posisi yang namanya galau, terus sedih kayak gitu ya. Jangan sampai keluar omongan yang enggak, ataupun bahkan kita meluapkan kayak gitu ya, meluapkan kesedihan kita di sosial media nih, pasang wallpaper sedih, bikin story WA lonely kayak gitu ya, kayak merasakan hal yang kayak pedih banget. Itu jangan sampai, karena
secara nggak langsung kita sudah mengizinkan hal-hal negatif itu masuk ke dalam diri kita sendiri dengan gambar yang kita taruh di profil WA, gambar yang kita taruh di sosial media, kayak gitu ya, kata-kata yang kita udah tuliskan di story WA ataupun di Instagram dan lain-lain. Jadi mending kalau seandainya kita udah benar-benar galau, kita benar-benar kecewa, kita sedih kayak gitu, mending luangkan waktu sendirian ya. Udah menangis saja sepuas-puasnya, nggak apa-apa. Menangis, dan lebih baiknya kita sambil berdoa. Lakukan hal yang buat kita happy. Dan ada kok orang yang cuman dengan nonton film, dia sudah lebih baik lagi. Ada yang makan lebih banyak, dia ngerasa lebih baik dari sebelumnya, udah nggak galau lagi. Ada yang menghilangkan kegalauannya dengan jalan-jalan, ada juga yang cukup dengan zikir dan sholawat. Cukup itu aja video kali ini, semoga ini menjadi bahan motivasi ya buat teman-teman untuk secara perlahan-lahan mengubah omongan kita menjadi hal yang positif. Saat kita sudah mulai ngomongin hal-hal yang nggak enak, mending kita diem aja kayak gitu ya. Karena eman-eman kita sudah semangat riadohnya, tapi kita meng-cancel hajat kita sendiri karena omongan kita, karena bercandaan kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan pernah bosan jadi orang baik, jangan pernah bosan untuk istiqomah riadoh. Bye-bye!